Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 19.600.57. Nah, kali ini saya akan membahas pada materi interpolasi. Nah, seperti yang kita ketahui, interpolasi ini kita dapat artikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dengan titik-titik yang diberikan. Nah, misalnya kita diberikan beberapa titik. Nah, interpolasi ini digunakan untuk menentukan fungsi yang dapat melalui titik-titik yang diberikan ini. Nah, interpolasi juga yaitu metode atau proses menyusun dalam suatu fungsi maupun persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang kita ketahui. Misalnya atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau estimasi nilai pada titik yang lain yang belum kita ketahui ini. Misalnya terdapat beberapa titik x1, y1, x2, y2, x3, y3 dan seterusnya. Nah, itu misal. Nah, dari titik ini kita bentuk suatu fungsi atau persamaan fx sehingga nilai x-nya ini nilai x yang lainnya dapat kita prediksi atau estimasi nilai dari y. Nah, interpolasi juga ini dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks menjadi suatu fungsi yang lebih sederhana dengan menggunakan sampel data titik-titik yang diinterpolasikan. Nah, metode ini biasanya juga digunakan untuk pembuktian interpolasi polinomial dengan interpolasi titik-titik yang diketahui dan titik-titik lainnya ini dapat digambarkan menjadi suatu kurva. Nah, ini adalah deskripsi masalah dari interpolasi, di mana interpolasi ini proses pencarian dari dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melalui sekumpulan titik yang diberikan. Nah, titik ini mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau yang diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, tujuannya untuk mendapat tujuan utamanya itu mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Nah, ini adalah gambaran masalah dari interpolasi dan konsep metode dalam metode interpolasi. Nah, langsung saja metode yang pertama dalam interpolasi yaitu interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini kita dapat menentukannya jika kita mengetahui dua titik. Melalui kedua titik ini kita dapat buat satu garis linear. Nah, misal kita ambil titik x1, y1 dan x2, y2. Nah, interpolasi linear dari dua titik ini yaitu ini kita dapat dari rumusnya. Perhatikan di sini, kita dapat dengan mengambil rumus persamaan linear, kita peroleh interpolasi linearnya yaitu y sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1 dikali x kurang x1 tambah y1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan interpolasi linearnya. Nah, algoritma dari interpolasi linear di mana yang pertama kita masukkan dua titik tadi yang kita ketahui, lalu masukkan nilai x yang dari titik yang akan dicari. Lalu yang ketiga kita hitung nilai y-nya dengan rumus interpolasi linear. Lalu yang keempat tampilkan nilai titik baru yang dicari. Titik ini yang kita peroleh yaitu titik Q x, y. Nah, lebih jelasnya contoh yang pertama, sebuah bola dilempar ke atas dari sebuah tempat yang datar, diperoleh data tinggi bola H setelah T detik sebagai berikut, di mana T
2345 dengan H 40, 45, 40, 25. Nah, ditanyakan berapakah tinggi bola saat T sama dengan 3,5. Nah, penyelesaian yang pertama kita masukkan ke dalam rumus interpolasi linear. Maka kita peroleh nilai Y-nya yaitu 42,5. Jadi di sini kan pada soal terdapat titik. Di sini yang kita cari yaitu titik T, di mana titik T-nya itu sama dengan 3,5. Dan di antara titik 3,5 ini kita bisa mengambil dua titik 3,4, bisa juga 2,4 ataupun 3,5 atau 2,5. Tapi di sini kita akan mengambil titik yang lebih mendekati, yaitu titik 3,4. Nah, maka kita masukkan nilainya dari rumus interpolasi linear tadi, di mana Y2-nya yaitu 40 dan Y1-nya yaitu 45 per 4 dikurang 3 dikali X-nya ini kita ketahui T-nya yaitu 3,5 dikurang dengan 3 tambah 45, jadi kita dapat nilai Y-nya yaitu 42,5. Jadi tinggi bola saat T 3,5 yaitu 42,5 meter. Nah, adapun bentuk umum dari interpolasi polinomial. Untuk polinomial orde 1 di mana P1X sama dengan A0 plus A1 dikali X kurang X0. Untuk polinomial orde 2 P2X sama dengan A0 plus A1 kali X kurang X0 plus A0 kali X kurang X0 kali X kurang X1. Untuk orde 3 P3X sama dengan A0 plus A1 kali X kurang X0 plus A2 kali X kurang X0 kali X kurang X1 tambah A3 X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2 sampai dengan polinomial orde n di mana Pnx sama dengan A0 plus A1 dikali X kurang X0 plus sampai dengan An kali X kurang X0 kali X kurang X1 dikali sampai dengan X kurang Xn kurang 1. Nah, A0 sama dengan ini adalah bentuk umum interpolasi polinomial dengan definite difference, di mana A0 nya sama dengan fx0, A1 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0 sama dengan fx1, x0, dan A2 nya yaitu sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 kurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0 sama dengan fx2, fx1, fx0 sampai dengan an nya sama dengan fxn, xn kurang 1, sampai dengan x1 dikurang fxn kurang 1, xn kurang 2, sampai dengan x0 per xn kurang x0 sampai dengan fxn sama dengan fxn, xn kurang 1, x2, x3, x1, x0. Nah, metode yang kedua yaitu interpolasi kuadrat. Nah, di mana pada interpolasi kuadrat ini kita dapat melakukan jika diketahui 3 titik. Nah, misal kita ambil 3 titik yaitu x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Nah, interpolasi kuadrat dari ketiga titik ini memiliki bentuk umum, di mana untuk memprediksi nilai satu titik data digunakanlah polinomial orde 2 ini yang berbentuk polinomial orde 2 tadi, yaitu P2X sama dengan A0 plus A1 kali X kurang X0 plus A2 kali X kurang X0 kali X kurang X1
Maka kita peroleh rumus di bawah ini untuk interpolasi kuadrat, di mana A2 sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 kurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 dibagi x2 kurang x0 sama dengan fx2, x1, x0. Nah, ini adalah algoritma dari interpolasi kuadrat. Yang pertama itu kita masukkan 3 titik yang diketahui tadi, lalu masukkan nilai x dari titik yang ingin kita cari, lalu kita tentukan A0, A1, dan A2-nya. Selanjutnya kita hitung nilai y-nya dengan menggunakan interpolasi polinomial kedua orde 2. Nah, selanjutnya kita tampilkan nilai titik baru yang diketahui, yang dicari tadi dengan titik Q, X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh yang pertama. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0 dan 4 sama dengan 1,38629444 dan len 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak len 2 sama dengan 0,6931718. Nah, penyelesaiannya yang diketahui tadi, x0-nya sama dengan 1, x1-nya sama dengan 4, x2-nya sama dengan 6, dan x-nya sama dengan 2, dengan fx0-nya itu 0, dan fx1-nya itu 1,38629444, dan fx2-nya sama dengan 1,7917595. Maka yang kita ditanyakan ini fx-nya berapa. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, di mana A0-nya tadi itu sama dengan 0. A1-nya kita masukkan ke dalam rumusnya, maka kita peroleh nilai A1-nya yaitu 0,46209813, dan A2-nya yaitu kita peroleh nilainya min 0,0518731116. Nah, selanjutnya kita masukkan interpolasi polinomial orde 2-nya, maka P2X-nya sama dengan 0,56584436. Nah, kita masukkan, kita lihat ke galatnya, di mana epsilon sama dengan 18,4%. Nah, itu adalah nilai galatnya.